تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني عرب ساروا في منهج النبي برسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir yang pada kali ini kita akan membahas tema tentang syirik atau larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata syirik secara umum adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini merupakan dosa besar. Bahkan dalam salah satu ayat di surah An-Nisa ayat 48 disebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selainnya dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, terkait dengan definisi syirik tadi, Ibnu Manzur dalam karyanya yaitu Lisanul Arab, beliau menyebutkan bahwasanya syirik adalah menyekutukan Allah dalam hal ketuhanan, yakni menuhankan zat lain selain Allah, padahal tidak ada yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan syirik adalah menyekutukan Allah dalam hal lain dalam perkara ketuhanan dan ibadah. Nah, dari dua definisi yang diutarakan oleh Ibnu Manzur dan Ibnu Ashur ini, ada satu benang merahnya yang dinamakan dengan syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terkait dengan kata syirik, jika kita tinjau di dalam Al-Quran, menurut Muhammad Zaki Muhammad Khadar dalam kitab Mu'jam Kalimatil Qur'anil Karim, kata syirik dalam Al-Quran dan turunannya itu ditemukan sebanyak 168 kata dengan 63 kata yang berbeda. Namun, tidak semua derivasi atau turunan kata syirik tersebut menjelaskan syirik sebagaimana yang dimasukkan dalam definisi di atas, yaitu tidak semua kata syirik di Al-Quran itu menunjukkan dalam makna menyekutukan Allah. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, hanya ada 11 ayat yang berkaitan dengan syirik kepada Allah, dan ini beliau bagi menjadi dua bagian, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan syirik besar. Nah, ini bagian pertama, yaitu asyirkul azim. Ini bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Atau di ayat lain ada di surah Al-Maidah ayat 72. Yang kedua adalah ayat-ayat yang menjelaskan syirik kecil. Ini bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 190, surah Yusuf ayat 106, dan surat Al-Kahfi ayat 110. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang syirik, kata syirik yang tidak ada kaitannya dengan masalah menyekutukan Allah,
Itu bisa dilihat di surah Thaha ayat 32. Itu bunyinya wa asyrikhu fi amri. Nah, kata syirik di sini wa asyrikhu fi amri atau turunan dari kata syirik di ayat ini itu bukan berarti menyekutukan Allah, tetapi maknanya adalah wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Nah, ayat ini berbicara tentang permohonan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Nabi Harun itu menjadi partner beliau dalam mengusung risalah kenabian. Jadi ayat ini salah satu contoh terkait dengan turunan dari kata syirik yang maknanya tidak berarti menyekutukan Allah. Terkait dengan ayat yang telah dibacakan di bagian awal pada pembuka pembahasan tema ini, yaitu ayat dari surah An-Nisa ayat 48 yang bunyinya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini ingin menegaskan bahwasanya dosa syirik itu adalah dosa besar. Bahkan jika dibaca secara sekilas dari ayat ini, maka dosa syirik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita membaca dalam salah satu tafsir, yaitu di tafsirnya yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi, yaitu di kitab An-Nafahat Al-Makkiyah, beliau mengatakan ayat ini itu berlaku bagi selain orang yang bertaubat. Jadi ketika dia tidak bertaubat dengan dosa syiriknya, maka dosanya tidak akan pernah diampuni. Adapun bagi orang yang bertaubat menurut beliau, maka akan diampuni baginya, baik dosa syirik ataupun dosa selainnya. Jadi menurut beliau, selama orang ini bertaubat dari dosa syiriknya, maka dia akan bisa diampuni oleh Allah. Tetapi ayat ini akan berlaku kepada orang yang tidak bertaubat, maka dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu beratnya label dari syirik ini, karena itu kita dianjurkan untuk tidak sembarangan menuduh orang lain syirik. Karena pada hakikatnya syirik itu ada di dalam hati. Dan yang tahu persis urusan hati adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita misalnya dituduh syirik, jangan serta-merta kita menolaknya, tetapi yang lebih baik kita harus memeriksa hati kita dengan secara seksama. Jangan-jangan memang tuduhan orang itu ada kebenarannya, sehingga kita bisa menintrospeksi diri kita masing-masing. Tetapi kita jangan mudah menuduh orang syirik, karena sekali lagi yang tahu dengan syirik itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya terkait dengan syirik, itu ada yang membagi dengan dua macam. Selain tadi telah disebutkan ada dosa syirik yang besar, ada dosa syirik yang kecil, tetapi ada juga yang membaginya dengan syirik yang besar lagi nyata, yaitu syirik kabir jali. Terus ada yang membaginya lagi dengan yang kedua, yaitu syirik kecil tersembunyi, yaitu syirik sagir khafi. Nah, untuk makna atau penjelasan dari syirik kabir jali atau syirik jali, yaitu suatu perbuatan yang nyata-nyata didasarkan atas anggapan bahwa ada Tuhan selain Allah dan diyakini memiliki kekuatan untuk mengubah nasib manusia. Sebagai contoh adalah orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana mereka percaya bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka menyembah berhala-berhala seperti Latta, Uzza, Manat, dan lain-lainnya, yang mereka yakini memiliki kekuatan untuk memenuhi permintaan mereka. Yang kedua adalah syirik sagir khafi, yaitu syirik kecil dan tersembunyi, yakni suatu perkataan yang secara tersirat mengakui bahwa ada kuasa selain Allah, atau suatu perbuatan yang ditujukan untuk selain Allah, atau ketaatan kepada makhluk Allah yang melebihi batas namun tidak sampai kepada tingkat penyembahan. Contoh dari syirik yang kedua, ini misalnya ada seseorang yang berkata, obat dari dokter inilah yang membuat saya sembuh total dari penyakit saya. Ini misalnya kalau orang berobat, lalu dia diberikan resep obat oleh satu dokter, dan dia sembuh setelah meminum obat tersebut. Lalu dia berkata seperti ini. Nah, ketika kita mengatakan yang demikian, maka sebenarnya itu timbul dalam diri kita ada keyakinan bahwasanya hanya obat itulah yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang lain yang menyembuhkan. Padahal yang namanya obat itu hanya perantara, sedangkan yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dengan perkataan yang seperti ini contoh dari syirik yang kecil dan tersembunyi, yaitu syirik khafi. Yang termasuk dari syirik yang kedua ini juga, ya syirik khafi, misalnya adalah bersikap ria atau pamer. Ria ini sendiri banyak bentuknya dan banyak macamnya. Misalnya kalau dalam bentuk perbuatan, seperti misalnya kita dalam sholat. Dalam sholat kita misalnya menunjukkan misalnya ketika sujud berpanjang-panjang, berlama-lama, padahal tujuan kita ingin dipuji oleh orang lain. Atau dalam bentuk penampilan, misalnya kita berpakaian yang luar biasa dengan tujuan agar kita dikatakan misalnya orang hebat atau orang yang mumpuni dalam hal agama,
Maka yang demikian ini sebenarnya masuk dalam syirik yang kedua ini, yaitu syirik khafi. Adapun mengenai kenapa syirik ini sangat dilarang dalam Islam atau dalam ajaran Islam. Alasan yang pertama adalah bahwasanya Islam menjunjung tinggi ajaran tauhid, yaitu ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan konsep ini tentunya yang berlainan dengan atau yang berlawanan dengan konsep ini, maka itu akan dilarang dalam ajaran Islam. Dan syirik adalah menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan yang lain, yang tentunya ini mencederai dari konsep ketauhidan yang diusung tinggi dalam ajaran Islam. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi dalam An-Nafahat Al-Makkiyah, kenapa syirik ini adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah? Karena perbuatan ini mengandung pelecehan terhadap Allah, yaitu Rabb, Tuhan semesta alam, dan juga terhadap keesaannya. Dan juga ada unsur penyamaan antara makhluk yang sama sekali tidak memiliki manfaat dan mudarat bagi dirinya dengan zat yang bisa memberikan atau memiliki mudarat, di mana tidak ada kenikmatan sedikit pun kecuali dirinya, dan tidak menolak keburukan kecuali dirinya, yang memiliki segala kesempurnaan mutlak dari segala sisinya dan maha kaya dengan segala bentuknya. Maka di antara hal yang paling besar kezalimannya dan paling jauh kesesatannya adalah tidak ikhlasnya ibadah untuk zat yang memiliki kondisi dan keagungan seperti itu, dan mengarahkan ibadah itu kepada makhluk yang tidak memiliki kondisi kesempurnaan sedikit pun dan tidak memiliki sifat kekayaan sedikit pun, bahkan yang tidak memiliki apapun kecuali ketiadaan, tidak ada wujudnya, tidak ada kesempurnaannya, tidak ada kekayaannya, serta hanya memiliki kefakiran dari segala sisi. Jadi itulah kenapa syirik ini begitu dilarang dalam ajaran Islam. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita terjauh dari dosa syirik dan kita bisa menjalankan konsep ketauhidan dengan seluruh-luruhnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.